Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina ya maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi as-sami'il minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu min ibadikas sholihin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam arti tidak hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, namun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuktikan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Syukur dalam arti bersama-sama kita menikmati apa yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Jangan untuk kita kufur nikmat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ingat kita pula. Maka salawat dan iring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Marilah kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawalah bekal kata Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah kabarkan di Quran surah Al-A'raf ayat ke-26, libasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang sebaik-baik pakaian ialah pakaian takwa. Takwa dalam arti menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, mengharamkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kita. Dalam arti semaksimal mungkin kita upayakan bahwasannya tatkala pada hari ini kita telah masuk di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bulanku, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban ini pula turun ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah perintahkan salat, Allah tidak perlu salat. Allah perintahkan zakat, Allah tidak perlu zakat. Allah perintahkan puasa, Allah tidak berpuasa. Namun tatkala ketika Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Ahzab ayat ke-53, innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad, itu tatkala ketika kita mengikuti, Allah kabarkan di Quran surah Ali Imran ayat ke-31, qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakanlah, wahai Muhammad, siapa saja yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikutilah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka judul khutbah kita pada siang hari ini
tatkala kita hidup bahwasanya berkat Nabi Muhammad SAW, maka ada janji-janji yang telah Allah sampaikan kepada kita semua melalui perantara daripada Nabi Muhammad SAW. Maka sekurang-kurangnya ada 4 janji Allah Subhanahu wa taala yang ada di Quran yang telah dijanjikannya kepada kita semua sebagai hamba-hamba pilihannya. Tatkala yang pertama Allah kabarkan di surah Al-Baqarah di ayat 152, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepada Allah, janji Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ingat dia. Ingat di sini dalam arti yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dengan salat, Allah kabarkan di surah Toha ayat 14, wa aqimus sholata li dzikri. Salatlah engkau maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya salat adalah lambang ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran juga dengan kita baca setiap hari, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya, di surah Al-Hijr ke-9. Maka tatkala Quran untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Namun ada syarat ketentuan berlaku. Ingat tidak hanya sekedar ingat. Kalau kita ingin mendapatkan janji daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah singgung kita bahwasanya di Quran surah Al-Baqarah di juz yang pertama di ayat ke-40, wa aufu biahdi ufiyah biahdikum wa iyaya farhabun. Kalau engkau ingin mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, tepati dulu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna syafa'ah. Kita tidak akan pernah mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad SAW kalau kita belum mengambil perjanjian yang betul. Maka Allah kabarkan lagi, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala di alam ruh di surah Al-A'raf ayat 172. Qalu bala syahidna. Kita mengatakan, ya benar ya Allah, engkau Tuhanku. Maka tatkala ketika kita dilahirkan di dunia ini, mari sama-sama dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dalam rangka untuk mendapatkan janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard. Tatkala ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memenuhi janji kita sebagai hamba, maka Allah akan menepati janjinya, akan mendapatkan, dan kita akan janjikan kepada kita semua untuk mendapatkan daripada surga yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang kedua, Allah kabarkan lagi di Quran surah Ibrahim, di surah Ibrahim ayat ke-7, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu maklumi daripada kita semua bahwasanya Allah perintahkan kita untuk bersyukur. Bersyukurlah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita semua, maka Allah akan tambah. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyukur tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Maka kata Rasulullah SAW, kita hidup di dunia ini, rezeki kita telah diatur, rezeki kita sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Allah kabarkan di Quran surah Hud ayat ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki kita telah diatur dan telah Allah jamin. Bahkan kata Rasulullah SAW, tidak akan pernah mati kita sebagai hamba, tidak akan pernah mati kita sebagai manusia sebelum rezeki kita telah Allah sampaikan kepada kita semua. Cuman yang jadi pertanyaan, kalau sudah rezeki telah dijamin, maka bagaimana cara kita untuk mendapatkannya? Kalau bisa dengan cara yang halal untuk mendapatkan rezeki dan juga nominal seperti itu, ngapain kita harus mendapatkan rezeki dengan cara yang haram? Na'udzubillah min zalika. Yang pertama, Allah suruh ingat kita. Kita disuruh ingat kepada Allah dan Allah juga akan ingat kita. Dan kedua, Allah suruh untuk kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan yang ketiga, Allah kabarkan di Quran surah Al-Anfal di surah ke-8 ayat ke-33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidak akan pernah azab di suatu kampung, tidak akan pernah diazab di suatu halaman, di suatu negeri kalau masih ada anta fihim. Antafim di sini adalah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah simbol daripada Al-Quranul Karim. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kalau engkau ingin mempelajari sifat daripada Nabi Muhammad SAW, engkau buka dari ayat pertama hingga ayat 6236 ayat. Kau buka dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kau buka dari juz 1 hingga juz 30. Itu artinya kau buka Al-Quran.
Maka tatkala kita tidak akan pernah kena azab Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari Al-Qur'an. Sebentar lagi kita akan masuk yang mana tatkala Al-Qur'an diturunkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan tempat turunnya Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an simbol ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak akan pernah kena azab kita semua kalau kita masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Yang keempat, yang terakhir, Allah janjikan kepada kita semua di Quran surah Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum. Maka berkatalah Tuhan kita semua, ud'uni. Berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, fastajib lakum. Maka Allah akan memperkenankan, maka Allah akan mengabulkan doanya kepada kita semua. Maka tatkala jangan remehkan doa, karena doa ini senjata daripada kaum muslimin. Maka keempat janji ini bisa kita dapatkan, cuman SOP-nya berlaku, syarat ketentuan berlaku, yaitu perbaiki terus. Maka tidak bosan-bosan khotib setiap Jumat mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu artinya ada yang belum benar takwanya. Maka tatkala kalau ada orang daripada dulu, ulama daripada salafus soleh, melihat daripada ayat ini, hampir-hampir putus asa, hampir-hampir jatuh pingsan. Karena untuk mendapatkan derajat daripada haqqa tuqatih, itu tidaklah mudah. Sampai-sampai Allah pertegas di akhir ayatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah sekali-kali kita mati. Jangan sekali-sekali pernah kita ingin untuk kembali kepada Allah kalau belum dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Pada akhirnya Allah akan panggil kita semua, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Duhai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah, kata Allah. Irji'i, pulanglah. Allah kabarkan, pulanglah. Karena sesungguhnya kita milik Allah. Kita akan pulang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pulang tidak hanya sekedar pulang. Balik tidak hanya sekedar balik, tapi balik dan pulang membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun juga ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Muhammad SAW sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi Muhammad SAW sangat meridhoi atas ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka kau termasuk hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke dalam syurgaku yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Terakhir, kita alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan dalam keadaan orang tua kita muslim. Kita dilahirkan dalam keadaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala inilah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kalaulah kita ingin ke kantor gubernur, tentunya kalau kita ingin ketemu oleh petinggi daripada Kalimantan Barat ini, pasti banyak jalur, banyak jalan, ketemu satpam, ketemu ini dan itu dan seterusnya, tidak langsung ketemu. Tapi tatkala kalau kita mempunyai orang dalam, kita kenal beliau dan beliau pun juga suka dengan kita, maka mudah, sangatlah mudah untuk bertemu dengan beliau. Begitu pula nanti di yaumil qiyamah, di saat orang lain, seluruh manusia sangat membela dirinya sendiri, tidak ada waktu untuk membela diri yang lain, sibuk dengan aibnya sendiri, takut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ada satu surah At-Taghabun. Di surah At-Taghabun ini menggambarkan hari di mana ditampakkan seluruh kesalahan. Semuanya sangat mengerikan. Maka kita perlu orang dalam. Maka orang dalam yang paling terbaik dalam diri sisi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang akan sibuk dengan menyelamatkan kita semua sebagai umatnya. Maka jangan sampai membuat Nabi Muhammad SAW kecewa terhadap kita. Maka mudah-mudahan dengan kita sama-sama memperbaiki keimanan kita, dengan sama-sama kita memperbaiki kualitas ibadah kita, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, Allah sampaikan kita untuk bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Allahumma barikna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami bulan Ramadan. Untuk apa disampaikan? Bisyam, agar kami berpuasa kepadamu ya Allah. Wa qiyam, agar kami tegak di malam hari untuk solat sunnah ya Allah. Wa qiraatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa sama-sama bahan evaluasi kita untuk memperbaiki diri kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa tilawatahu innahu samiun alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah lakum
li wa li salil muslimin wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina ya maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum bi nafsi wa taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, untuk menutup daripada khutbah yang kedua ini, mari sama-sama kita merenungi. Mari kita renungi ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah kabarkan di Quran surah Al-Furqan di ayat ke-30. Yang mana ayat ini satu-satunya perkataan Nabi Muhammad SAW yang ada di Quran yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kalau kita ketemu dengan waqala Rasul, pastilah itulah hadis. Tapi tatkala ketika kita buka Quran di Quran surah Al-Furqan ayat ke-30, waqala Rasul itu letaknya di Quran. Saking pentingnya perkataan Nabi Muhammad SAW yang satu ini, Allah sampaikan dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Apa perkataannya? Waqala Rasul, inna rabbi, ya Allah, sesungguhnya kaumku pada hari ini telah mengabaikan Al-Quran, telah menjadikan Al-Quran mahjura. Dia mengabaikan Al-Quran, dia mengabaikan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ayat ini disampaikan, Rasulullah SAW dalam keadaan menangis. Maka kalau kita ingin membuat Nabi Muhammad SAW menangis, na'udzubillah min zalik, maka tinggalkanlah Al-Quran, jauhilah Al-Quran. Tapi kalau kita ingin membuat Nabi Muhammad SAW berbangga kepada kita semua, berbahagia, dekatilah Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah warisan yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita membaca ayat demi ayat, huruf demi huruf, inilah surat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang selalu ingin berfikir. Maka ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wahai orang-orang beriman yang masih ngaku punya iman dalam dadanya, mari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki, lihatlah, hendaklah lihatlah kehidupanmu pada hari ini, agar hari esok lebih baik. Hari esok kalau kita lihat tafsir daripada surah Al-Hasyr ke-18 ini adalah akhirat. Akhirat ini simbol yang pasti kita akan pergi ke sana. Maka sebelum kita pergi ke kampung halaman kita, kita buat bangga kampung halaman kita, maka cukupkanlah bekal. Ibarat kalau nanti bulan Ramadan ada dalam keadaan mudik, pas mudik ya Allah ternyata tidak cukup amal ibadah, ternyata tidak cukup uangnya. Apakah berani kita kembali kepada kampung kita? Tentunya tidak berani. Kalaupun berani itu nekat namanya. Tatkala ada orang yang merantau di luar, kampungnya menunggukan dalam sukses yang berbahagia, ternyata dia berbuat yang hina ketika di kampung orang lain, maka dia tidak akan berani untuk balik kampung. Begitu pula kampung halaman kita adalah akhirat. Datuk kita Nabi Adam alaihissalam dari surga, maka kembali pula kita semua mudah-mudahan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah wa 'amalan shalihan mutakabbalah. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin.
Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma yassir lana fi hifzil Qur'an. Allahumma yassir lana fi fahmil Qur'an. Allahumma yassir lana fi amalil Qur'an. Allahumma yassir lana fi da'watil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.